menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. PT PLN Persero menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa terus menunjukkan perbaikan setelah sempat terganggu dan menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa salah satu pembangkit listrik berskala besar milik Independent Power Producer atau IPP yang sebelumnya mengalami gangguan teknis kini telah berhasil dipulihkan. Pembangkit tersebut telah kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak Minggu sore dan mulai memasok listrik untuk meningkatkan keandalan pasokan daya. Darmawan menilai kembalinya pembangkit tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat normalisasi pasokan listrik di Pulau Jawa. Lalu ada 2 pembangkit milik mitra kami atau pembangkit Independent Power Producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu hari ini sudah berhasil diminimalisir. Untuk menjaga keandalan sistem, PLN terus melakukan pemantauan dan langkah mitigasi secara berkelanjutan selama 24 jam penuh setiap hari. Perusahaan juga memastikan penguatan pembangkit dan tata kelola rantai pasok energi primer terus dilakukan guna mencegah terulangnya gangguan serupa di masa mendatang. PLN kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pemadaman bergilir pekan lalu. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pemerintah Bolivia resmi memberlakukan status keadaan darurat nasional, menyusul memanasnya krisis politik dan sosial yang dipicu oleh gelombang protes berkepanjangan di berbagai wilayah negara tersebut. Aksi demonstrasi yang awalnya dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan tekanan ekonomi, kini berkembang menjadi gerakan politik yang menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya. Situasi semakin memburuk setelah terjadinya blokade jalan di sejumlah daerah yang menghambat distribusi pangan, bahan bakar, dan pasokan medis, serta menekan aktivitas ekonomi nasional. Berdasarkan data kantor Ombudsman Bolivia, blokade yang berlangsung selama sekitar 50 hari terakhir menyebabkan kelangkaan berbagai kebutuhan dasar dan menelan sedikitnya 14 korban jiwa. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Rodrigo Paz menegaskan pemerintah tidak dapat lagi membiarkan kondisi tersebut berlangsung. Presiden Paz menyebut blokade jalan telah menyandra kehidupan masyarakat dan menghambat berbagai aktivitas penting, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan status darurat nasional, pemerintah memberikan kewenangan lebih besar kepada militer dan kepolisian untuk memulihkan ketertiban dan membuka akses jalan yang diblokade. Paz juga menuduh kelompok tertentu menggunakan kekerasan secara terorganisasi untuk mengganggu stabilitas negara. Hingga berita ini dibuat, kondisi di Bolivia masih mencekam. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.